Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem kantin digital berbasis website dengan integrasi chatbot NLP untuk mendukung ekosistem Smart Campus. Di sini kami mempresentasikan dari kelompok 3, di mana presentasi ini untuk dijadikan bahan ujian akhir semester mata kuliah Kapitas Rekta. Pada bagian cover ini terdapat link website yang kami buat di pojok sebelah kanan. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, di mana yang pertama itu ada Reza Ditama, yang kedua ada saya sendiri, Risma Puspitasari, dan yang ketiga ada Tasya Cantika, dan yang terakhir ada Zahra Nur Amalia. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang, di mana saat ini di berbagai sektor itu sudah menerapkan beberapa teknologi digital untuk mempermudah dan juga mempercepat proses kegiatan dalam suatu hal, di mana salah satunya itu Wika itu sendiri, di mana Wika itu sudah menerapkan beberapa menggunakan teknologi digital, seperti salah satunya itu Wika sudah mempunyai website Wika itu sendiri yang di dalamnya memuat PMB, informasi-informasi mengenai Wika. Tetapi ada salah satu hal atau satu aspek yang di Wika itu belum menerapkan, yaitu kantin digital, di mana kantin ini masih diterapkan secara manual, yaitu pengguna itu atau pembeli harus datang langsung ke warung untuk mengetahui menu, harga, lokasi, dan juga ketersediaan produk, sehingga kurang efektif. Dan juga pada jam-jam tertentu seperti khususnya jam-jam istirahat jam siang itu masih mengantri panjang dan juga memperpanjangnya waktu dalam antrian. Nah, untuk mengatasi hal tersebut disarankan untuk dibuatkannya sistem kantin digital. Di sini kami menerapkan atau membuat sebuah sistem kantin digital yang dimana sistem ini dilengkapi dengan fitur chatbot. Chatbot ini berperan sebagai asisten virtual yang dapat membantu pengguna memperoleh informasi kantin secara cepat, yaitu mudah dan juga interaktif, seperti menanyakan tentang daftar menu, harga, rekomendasi makanan, kemudian juga lokasi seperti lantai 1 atau lantai 2-nya kantin Wika, warung, dan juga status toko buka atau tutupnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang chatbot pada sistem kantin digital Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang mampu membantu pengguna memperoleh informasi kantin secara cepat. Yang kedua yaitu bagaimana mengintegrasikan chatbot pada data yang terdapat pada sistem kantin digital. Yang ketiga yaitu bagaimana menghasilkan chatbot yang mampu memberikan rekomendasi menu dan menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis. Merancang sistem kantin digital berbasis website yang dapat diakses secara online. Selanjutnya tujuan proyek. Pada slide ini kami menjelaskan tujuan proyek pengembangan sistem kantin digital berbasis website dengan integrasi chatbot NLP. Itu ada 3. Yang pertama, kami merancang chatbot agar mampu membantu pengguna mendapatkan informasi kantin lebih cepat. Yang kedua, chatbot difokuskan untuk memberikan rekomendasi menu sekaligus menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis. Yang ketiga, chatbot kemudian diintegrasikan dengan data yang ada pada sistem kantin digital ini, sehingga jawaban yang diberikan benar-benar sesuai dengan menu, harga, dan informasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu use case pembeli. Dapat dilihat pada gambar, use case pembeli menjelaskan alur pengguna saat memakai sistem kantin digital. Pembeli melakukan registrasi dan login, lalu dapat melihat menu serta membuka chatbot untuk mencari informasi seputar daftar menu, harga, serta rekomendasi. Setelah itu, pembeli bisa membuat pesanan melalui sistem, lalu melihat status pesanan, serta mencari pesanan yang sudah dibuat, termasuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke chatbot. Selanjutnya use case penjual. Dapat dilihat pada gambar, penjual juga memulai dengan registrasi dan login, kemudian dapat mengelola pesanan masuk, melihat detail profil, serta mengubah status pesanan agar pembeli mendapatkan informasi tentang perkembangan pesanan. Selain itu, penjual dapat mengelola menu seperti menambah, mengedit, menghapus, serta melakukan pengelolaan data toko di aplikasi.
Selanjutnya yaitu use case admin. Dapat dilihat pada gambar, use case admin menunjukkan peran admin dalam mengawasi dan mengelola sistem secara keseluruhan. Admin melakukan registrasi dan login, lalu bisa melihat daftar transaksi, mengubah status toko, serta memantau aktivitas melalui daftar pengguna. Admin juga dapat mengelola daftar toko yang terdaftar dan memastikan setiap toko berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga sistem kantin digital tetap terkontrol dan informasinya lebih valid untuk pengguna. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja chatbot. Di sini itu user atau pengguna mengetik pertanyaan, lalu ke sub-base function atau ke backend. Jadi si backend itu menerima dan memproses pertanyaan yang ditanya si user, lalu ke sub-base database. Nah, di sini itu menggunakan PostgreSQL yaitu untuk menyimpan serta mengambil riwayat percakapan dari si user dan backend tersebut. Lalu di sini ada Gemini API. Di sini itu Gemini API itu untuk menghasilkan jawaban berdasarkan prompt. Lalu setelah itu kembali lagi ke backend untuk menyimpan si respon chatbot tersebut. Lalu kembali ke frontend untuk menampilkan jawaban kepada pengguna. Slide selanjutnya itu ada cara kerja chatbot berdasarkan alur sebelumnya. Jadi secara sederhana, cara kerja chatbot itu dimulai ketika pengguna mengetikkan pertanyaan melalui website, lalu pertanyaan tersebut dikirim ke backend untuk dianalisis sehingga sistem dapat memahami maksud dari pertanyaan si pengguna itu. Nah, setelah pertanyaan itu dikenali, backend mengambil informasi yang diperlukan dari database, lalu seperti kayak data menu, harga, rekomendasi makan, maupun informasi warung. Nah, di data itu nanti kemudian akan dikirimin ke Gemini API untuk disusun menjadi jawaban yang lebih alami dan mudah dipahami. Setelah Gemini menghasilkan respon, lalu backend mengirimkan jawaban tersebut kepada pengguna atau kepada user kembali ke front end, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasilnya pada halaman chatbot ini. Lalu slide selanjutnya itu ada implementasi chatbot. Di sini ada informasi menu. Slide ini menunjukkan salah satu implementasi chatbot, yaitu memberikan informasi mengenai menu makanan dan minuman yang tersedia pada sistem. Melalui fitur ini, pengguna juga dapat mengetahui daftar menu secara cepat tanpa harus membuka halaman menu secara manual, sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih praktis. Lalu slide selanjutnya itu ada implementasi chatbot. Selain memberikan informasi menu, chatbot juga di sini dapat memberikan informasi mengenai harga makanan maupun minuman. Kayak contohnya itu kayak user itu bertanya kepada chatbot berapa harga ayam geprek ini. Lalu backend nanti akan mencari data harga yang ada di database. Kemudian si informasi tersebut akan dikirimkan ke Gemini, untuk disusun menjadi respon yang lebih natural. Setelah itu, chatbot akan menampilkan harga menu yang diminta oleh pengguna secara cepat dan akurat dari database itu. Fitur ini juga ngebantu untuk pengguna mengetahui harga sebelum melakukan pemesanan, sehingga proses pemilihan menu menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, chatbot ini dapat merekomendasikan menu. Chatbot ini dapat memberikan rekomendasi makanan ataupun minuman, ataupun kriteria makanan ataupun minuman yang ditanyakan oleh user. Kemudian, yang keempat ada informasi warung. Chatbot ini dapat memberikan informasi mengenai warung yang tersedia pada sistem ini. Kemudian yang kelima ada bantuan pengguna sistem. Selain dapat menanyakan rekomendasi makanan ataupun minuman kepada pengguna, chatbot ini dapat memberikan pemahaman ataupun alur kerja dari fitur-fitur yang ada di website ini. Kemudian adapun kesimpulan dari proyek yang kami lakukan, chatbot pada sistem kantin digital Universitas Ibnu Khaldun ini telah berhasil kami kembangkan dan telah berhasil kami integrasikan ke dalam website sebagai asisten virtual. Chatbot ini mampu membantu pengguna untuk memperoleh informasi menu, harga, rekomendasi makanan, informasi warung, dan panduan kepenggunaan sistem secara lebih cepat dan interaktif. Dengan adanya chatbot ini, proses pencarian informasi kantin menjadi lebih mudah dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam penggunaan sistem kantin digital. Baik, karena topik yang kami angkat merupakan kantin digital beserta chatbot NLP, kita akan melakukan demo terkait chatbot NLP yang telah kami buat. Pertama, kita masuk sebagai pembeli karena chatbot hanya tersedia di sisi pembeli.
setelah memasukkan email dan kata sandi, maka akan langsung diarahkan menuju halaman beranda. Kemudian kita klik di tombol kanan bawah untuk membuka asisten virtual. Di sini merupakan riwayat dari chat-chat yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita klik baru untuk membuat halaman baru atau percakapan baru. Pertama, kita akan menanyakan rekomendasi makan siang di bawah 20.000. Nah, setelah dia memahami konteks pertanyaannya, maka dia akan pertama mengirimkan kembali konteks pertanyaan. Pertama, makan siang di bawah 20.000. Yang kedua, dia akan mengirimkan nama tokonya, nama menunya, beserta harga dari menu tersebut. Tidak hanya untuk memesan menu ataupun menanyakan menu ataupun rekomendasi menu, makanan atau minuman, dia juga, asisten virtual ini, dapat tahu bagaimana alur pembeliannya. Setelah dia menangkap konteksnya, yaitu alur pembelian, maka dia akan mengembalikan kembali alur pembelian. Pesan, bayar, disiapkan, dan siapkan. Adapun cara kerja dari chatbot ini, pertama, user akan mengirimkan pertanyaan ataupun konteks dari pertanyaan tersebut akan dikirimkan dari front end atau dari sisi user menuju back end. Nah, dari back end ini akan dilakukan proses NLP yang mana dari kata atau kalimat ini akan dicari maknanya atau konteksnya. Dari misalkan dari sini, rekomendasi makanan siang di bawah 20.000. Yang menjadi konteksnya ini merupakan menu makan siang di bawah 20.000. Maka dari backend akan mencari ke database. Database yang diambil merupakan harga menu di bawah 20.000 beserta dengan nama warungnya. Nah, dari data tersebut, dari database yang kami gunakan yaitu Supabase, dari Supabase tersebut akan mengirimkan menuju Gemini API atau Public AI. Nah, dari Gemini tersebut kami tidak melakukan proses NLP. Proses NLP tersebut dilakukan di sisi backend kami. Sedangkan kami menggunakan Gemini API untuk membuat kalimat menjadi dapat dimengerti oleh manusia atau menjadi lebih ramah. Untuk proses NLP-nya itu tetap dilakukan di backend. Kami menggunakan Gemini API untuk membuat konteks dari jawaban yang diberikan itu agar lebih mudah dipahami oleh user. Baik, kami akan melakukan demo terkait website kantin digital yang telah kami buat. Pertama, kita klik daftar, kemudian di sini tersedia 3 button. Pertama, untuk pembeli, penjual, dan admin. Silakan lakukan pendaftaran nama lengkap, email, dan kata sandi, kemudian klik daftar untuk membuat akun baru. Setelah membuat akun baru, kita klik masuk, kemudian kita masukkan email dan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik masuk sebagai pembeli. Nah, di dalam website pembeli ini kami akan diarahkan ke bagian beranda. Di sini terdapat keranjang, kemudian cari makanan. Di sini terdapat filter berupa makanan, minuman, dan snack. Nah, di sini juga ada chatbot untuk asisten kantin digital. Kemudian kita akan mencoba untuk memesan makanan. Untuk cara pemesanannya, pertama kita klik tanda panah di kanan bawah dari setiap menunya. Nah, setelah kita klik tanda panah tersebut, maka akan bertambah di keranjang. Kemudian kita buka keranjang, kita lakukan checkout. Nah, di sini Anda diharuskan untuk mengisi nama, kemudian nomor telepon, kemudian catatan. Untuk catatan ini berupa opsional. Kemudian kita pilih metode pembayaran yang akan kita lakukan, kemudian klik bayar sekarang. Karena demo aplikasi pada website ini merupakan prototipe, maka kami akan langsung melanjutkan simulasi pembayaran menggunakan tombol simulasi berikut.
Nah, kemudian apabila telah selesai, kita klik kembali, kemudian akan otomatis masuk ke riwayat pesanan. Nah, di riwayat pesanan ini kita dapat melihat detail dari pesanan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada juga menu profile. Menu profile itu dapat mengisikan nama dan email dan dapat juga untuk melakukan edit profile. Kemudian kita klik keluar untuk keluar dari website. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan demo tersebut ke penjual. Pertama, daftar akun. Silakan isi nama lengkap, email dan kata sandi, kemudian klik daftar. Apabila telah memiliki akun, klik masuk. Kemudian masukkan email dan kata sandi untuk penjual. Kemudian isikan kata sandi. Kemudian klik button masuk sebagai penjual. Nah, kemudian apabila kita sudah masuk sebagai penjual, akan diarahkan menuju dashboard penjual. Dashboard ini berisi pesanan hari ini dari toko tersebut, pendapatan bersihnya, menu aktif yang tersedia, rating toko, dan pesanan-pesanan terbaru. Kemudian kita klik menu saya. Di sini kita dapat melakukan aksi berupa edit, hapus, dan tambah menu. Kemudian kita bisa melihat pesanan masuk. Ia dapat menandai sebagai siap. Apabila sudah siap, kita dapat menyelesaikannya dengan menekan tombol selesai. Kemudian ada profil toko. Kita dapat mengaktifkan dan menonaktifkan toko. Kemudian di sini ada nama warung, nomor telepon, deskripsi, dan mengedit jam operasional, dan dapat juga diubah. Kemudian kita lanjut akan melakukan pembuatan akun untuk admin. Pertama, klik daftar, kemudian masukkan nama lengkap, email, dan kata sandi. Apabila sudah selesai, kita klik tombol masuk dan masukkan alamat email serta kata sandi untuk admin. Kemudian kita klik masuk sebagai admin. Kemudian akan langsung diarahkan menuju halaman dashboard admin. Di sini terdapat total toko, pengguna yang aktif, transaksi hari ini, dan pendapatan bersih dari semua toko. Nah, di sini juga ada rating toko yang berdasarkan pendapatan. Kemudian di sini ada daftar toko. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan toko. Kemudian di sini ada daftar pengguna, berisi nama pengguna, email pengguna, kemudian role pengguna serta bergabung sejak kapan. Kemudian di sini ada daftar transaksi yang dilakukan, data-datanya berupa ID, pembeli, toko, metode pembayaran, waktu pembelian, dan total pembelian. Kemudian kita klik keluar untuk keluar. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.